kaget ketika saya jelaskan seperti ini. Dan jenengan boleh tidak percaya, tapi jenengan tidak percayanya harus menggunakan data dan bukti, referensi. Karena jenengan itu sebagai kaum muda atau generasi muda, pasti jenengan itu akan heran ketika menceritakan seperti ini. Pertama, Nusantara yang pada zaman dulu itu sudah berkembang biak, sudah maju peradabannya, sudah tinggi kejayaannya. Dari mulai kerajaan-kerajaan zaman dulu seperti Tarumanegara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Salakanegara, Kerajaan Sriwijaya. Ada kalau di daerah Jawa ada namanya Kerajaan Kalingga atau Keling. Pusat peradabannya dari Pekalongan sampai Jepara. Setelah itu ada Kerajaan Mataram kuno. Peninggalannya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Ada Kerajaan Kediri, ada Kerajaan Singosari, sampai kerajaan yang paling terbesar Kerajaan Mojopahit. Peninggalan kerajaan-kerajaan pada zaman dulu itu masih bisa dirasakan pada era sekarang ini, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain sebagainya. Ketika Isa masuk, maka ada kerajaan-kerajaan Islam khususnya yang ada di Pulau Jawa, seperti Giri Kedaton, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, sampai Kerajaan Mataram Islam, dan ada di Cirebon Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Walaupun terpecah menjadi kedua, Kesultanan Kesepuhan dan Kanoman. Artinya peradaban kita dari pra-Islam, dari Hindu Buddha sampai sebelum Hindu Buddha, itu memang Nusantara ini itu luar biasa. Tapi jenengan perlu tahu, ada salah satu Habib, saya katakan seperti ini, saya belak-belakan aja. Ada salah satu Habib yang mengatakan bahwasanya Nusantara ini, Pulau Jawa ini bintu tarim. Bintu tarim itu apa? Bintu itu mananya anak perempuan. Anak perempuannya tarim, artinya Pulau Jawa, negara Indonesia, Nusantara itu miliknya tarim. Padahal tarim dengan Nusantara peradabannya besar Nusantara. Pertama. Yang kedua, Habib datang ke Indonesia itu jauh sebelum adanya Habib, peradaban kita sudah besar. Seperti apa? Kerajaan Kalingga, Kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Maaf, ini saya sebarkan supaya jenengan benar-benar tahu. Pertama seperti itu. Yang kedua, mengenai sejarah-sejarah penyebaran agama Islam. Ada salah satu Habib yang mengatakan, saya sebutkan orangnya, namanya Habib Taufik Assegaf. Ya, Habib Taufik Assegaf ini ketua Robita Alawiyah, artinya ketuanya para Habib. Nih, jenengan mesti kaget, loh, Maizun kok wani banget. Kenapa? Ya karena ini menyangkut peradaban Nusantara. Ini menyangkut kesejarahan Nusantara. Ini menyangkut pelurusan sejarah Nusantara. Walaupun jenengan itu muhibbin daripada Habib, saya nggak akan gentar menghadapi jenengan. Artinya apa? Ini harus diluruskan. Bukan berarti kita membenci, bukan. Ini tentang pelurusan sejarah. Saya contohkan ketika jenengan itu naik motor. Jenengan beda ting Kajen, mau ke arah Kajen, tapi jenengan arahnya ning lor. Tak omongin mbak atau mas, ning Kajen ning alun-alun ki mengedul, oke, yang ngomong ngono kuwi. Tapi sampean orang mas mengelor, loh orang mas alur iki mengedul, oke. Apakah ketika saya memberitahu seperti itu, aku ki benci karo sampean? Bener gak? Benci gak kalau seperti itu? Apakah saya memberitahu tentang arah ke kidul, saya itu membenci jenengan? Membenci apa mboten? Enggak. Lah inilah yang saya lakukan kepada jenengan. Saya tidak memandang siapa itu orangnya. Yang penting kita harus benar-benar, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Lah kalau umpamanya saya salah, yang jenengan bener ke, kan kayak gitu. Umpama saya ngomong salah, keterangannya salah, ya dibener ke, karena saya masih kecil, kan kayak gitu aja. Dan inilah yang paling penting. Artinya apa? Artinya ada salah satu pembelokan sejarah mulai datangnya Islam. Katanya salah satu Habibnya namanya Habib Taufik Assegaf mengatakan, dulu ketika Habib itu nggak datang ke Indonesia, ya, itu mbah-mbah sampai niku wis nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah kuburan, nyembah watu. Padahal Habib datang ke Indonesia itu tahun 1800-an.
Pada tahun 1500-an itu sudah banyak Islam, sudah menyebar agama Islam. Bahkan sebelum 1500-an Islam pun sudah ada di Nusantara, sudah menyebar luas. Habib datang ke sini itu sudah Islam semua, artinya mayoritas walaupun tidak 100%. Artinya ketika mengatakan sebelum Habib itu datang, ketika mengatakan kalau nggak ada Habib itu masih menyembah, itu berarti sejarah yang salah. Itu dibelokkan. Seakan-akan, maaf ya, seakan-akan yang berjasa menyebar agama Islam itu Habib. Wah, iki maisun cok ngapusi. Umpamane jenengan ngomong kados niku. Nek jenengan niku kula dikandhake ngapusi iku enten videone. Masih tersimpan rapi dan itu jenengan bisa dibuktikan melihat video, dan itu saya ada buktinya. Artinya Habib Taufik pernah berkata seperti itu. Berkata bagaimana? Berkata bahwasanya ketika Habib itu nggak datang, itu nenek moyangin jenengan, leluhurin jenengan itu masih menyembah kuburan, masih menyembah pohon dan batu, primitif kayak gitu loh. Padahal kita itu sudah mayoritas agama Wali Songo itu tahun 1500-an, sedangkan Habib 1800-an. Berapa selisih tahunnya? 300 tahun. Kita Nusantara khususnya Pulau Jawa itu mayoritas sudah Islam. Maka sejarah yang seperti ini itu sejarah palsu. Artinya sudah dibelokkan, seakan-akan yang menyebarkan agama Islam itu Habib, seakan-akan yang menyebar agama Islam itu nenek moyangnya para Habib. Itu salah. Yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika kita Nahdlatul Ulama harus meyakini yaitu Wali Songo. Walaupun kalau kita katakan sebelum Wali Songo pun itu sudah ada penyebaran agama Islam. Itulah yang dinamakan pembelokan sejarah. Maka caranya bagaimana cara membendung? Kita harus mengerti tentang alur sejarahnya. Jenengan cari sejarah yang asli bagaimana. Ntar kalau berhubungan dengan rawal aku juga ada. Nah, kayak gitu. Terus seperti hanya sejarahnya NU. Dikatakan sejarah NU, konon katanya berdirinya NU itu ada restu dari para habaib. Pendirian NU itu bermula dari para habaib. Itu banyak sekali Habib yang ngomong seperti itu. Saya contohkan Habib Bahar, kayak gitu loh. Itu ngomong seperti itu, seakan-akan NU itu didirikan oleh para habaib, padahal tidak. Jenengan cari buku-buku Nahdlatul Ulama. Berdirinya NU itu dipelopori oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas restu istikharat dan direstui oleh Syekhuna Khalil melalui salah satu muridnya di As'ad Syamsul Arifin, dan didirikan oleh para ulama-ulama pada zaman dulu juga seperti Mbah Abbas Buwo dan lain sebagainya. Bahkan sebelum Nahdlatul Ulama itu embrionya, cikal bakalnya itu sudah ada, seperti Nahdlatul Tujar dan lain sebagainya. Di mana? Di daerah Surabaya. Artinya perkumpulan seperti itu terbentuknya, sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama itu sudah ada embrionya di Surabaya. Maka ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama yang paling banyak itu daerah Surabaya. Bahkan pencetusan utama atau awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu di Jombang atau di Surabaya? Nah, Jombang atau Surabaya? Jenengan pasti bingung. Mbah Hasyim Asy'ari wong Jombang, Gus Dur wong Jombang, pusat NU jarene jenengan krungu-krungu ning wong Jombang. Tapi jenengan perlu tahu berdirinya NU itu pertama itu di Surabaya. Bahkan ulama-ulama yang mendirikan NU itu kebanyakan dari Surabaya. Walaupun seluruh Nusantara, baik perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan lain sebagainya, itu juga ikut andil untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Inilah ulama-ulama asli Nusantara, para kiai-kiai kita, para hadratus syekh, para ulama-ulama, para wali-wali dari mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buwo, Mas Alwi, terus juga yang lainnya, Kiai Abdullah dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ketika beliau itu mau mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari itu istikharah dan mendapatkan bahasannya petunjuknya mulai daripada siapa? Dari gurunya Syekhuna Khalil. Dan sekarang ini dibelokkan.
seakan-akan yang merestui berdirinya Nahdlatul Ulama para Habaib, padahal nggak ada. Jenengan cari sejarahnya pengurus atau struktur pertama berdirinya Nahdlatul Ulama sama sekali tidak ada Habibnya.